نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Masalah muslimin ya masalah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada kita kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa memberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah segala dan bisa melakukan ilmu ini untuk melakukan kewajiban kita yaitu salat subuh, beriktikaf, malam ini dan juga nanti insyaallah kita akan melaksanakan subuh bersama-sama. Semoga kenikmatan yang Allah sampaikan kepada kita ini kenikmatan yang senang sampaikan kita manfaat dunia dan akhirat. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah bersama dan menjalankan semua aktivitas yang kita inginkan di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga, sahabat, tabi'in sampai pada selanjutnya yang istiqomah dalam menjalankan syariatnya sampai kiamat. Masalah muslimin yang berada Allah, kita buka pengajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekitar belasan hari yang lalu kita memasuki tahun Hijriah, tahun baru. Maka dalam hal ini saya ingin menyampaikan kembali, memperdalam sekaligus mengulang sebagiannya tentang fikih prioritas. Tentu Nabi SAW pertama kali hijrah ke Madinah melakukan hal-hal yang prioritas, hal yang paling penting, sehingga nanti Madinah ini menjadi kota atau negara yang paling kuat di masanya. Sekiranya Nabi tidak mengamalkan hal-hal terpenting yang prioritas, tetapi memperhatikan hal yang kecil-kecil, maka secara logika otomatis negara Madinah itu tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa menjadi negara yang paling kuat di dunia. Lalu kita bertanya, apa hal penting yang dilakukan Nabi SAW? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi SAW pertama kali menginjakkan kaki ke kota Madinah, disambut oleh seluruh sahabat dan semua sahabat muhajirin. Mereka menawarkan diri agar Nabi tinggal di rumah mereka. Nabi SAW sangat bijaksana. Beliau tidak ingin ada satu orang pun yang terluka dengan penolakan beliau. Lalu apa yang beliau lakukan?
Beliau mengatakan, biarkanlah onta ini berjalan ya kemana maunya, di mana nanti dia berhenti, disitulah aku menginap. Nah, ini satu kebijaksanaan yang muncul dari Nabi SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW membiarkan untanya berjalan, dan setelah untanya berjalan berhenti di satu tempat, maka Nabi bersabda, nah disinilah aku menginap, maka bangunkanlah rumahku di tempat ini. Nah, jadi Nabi SAW melakukan hal demikian supaya tidak ada yang tersinggung dengan penolakan Nabi, karena banyak sekali yang fitnah kan begitu. Jadi kalau onta yang milih kan gak ada yang tersinggung, kira-kira gitu kan. Tapi ini salah satu kebijaksanaan yang dilakukan Nabi SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW meminta rumah beliau dibangun dan sekaligus membangun masjid. Tentu ada pertanyaan besar, kenapa yang pertama kali Nabi bangun adalah masjid? Kenapa enggak yang pertama kali dibangun selain masjid? Misalnya pusat pemerintahan, kantor, atau membangun ruko, atau membangun pesantren, sekolah, atau membangun sesuatu selain itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kenapa Nabi pertama kali membangun masjid? Karena sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pusat kekuatan umat Islam itu sangat bergantung kepada masjid. Hari ini hanya ada sisa 2 kekuatan umat Islam. Ketika umat Islam diobok-obok, misalnya dilemahkan, 2 kekuatan yang sangat berharga. Yang pertama adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran dihina, diinjak, dibakar, maka umat Islam akan bangkit rame-rame. Yang kedua, pusat kekuatan umat Islam masjid. Ini hampir sama. Kalau masjid komplek ini dibakar, masjid kita ini, maka seluruh warga muslim di komplek ini akan marah. Bila perlu perang, kan begitu kan? Nah, inilah kekuatan umat Islam. Ini banyak tidak disadari orang. Ya. Banyak tidak dipahami oleh umat Islam itu sendiri. Bahwa umat Islam itu pusat kekuatannya ada 2 yang paling kuat, yang paling menentukan, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah masjid. Maka Nabi SAW yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Di samping pusat kekuatan umat Islam, di masjid inilah Nabi SAW menanamkan tauhid kepada umat, sekaligus menyatukan hati umat Islam agar mereka bisa bersatu. Kata Allah begini, ada sebuah ayat yang sangat menarik. Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah, dalam surah Al-Anfal, sekiranya Muhammad engkau menginfakkan seluruh harta kekayaan yang ada di bumi, sekiranya engkau menginfakkan ma fil ardi jami'ah, seluruh kekayaan yang ada di bumi ini, kan kaya banget itu Pak ya. Kalau Jakarta ini aja kita punya udah kaya sekali kan. Jangankan Jakarta, BSD-nya dia punya kita semua, udah bisa jadi orang terkaya di Indonesia kan. Ya. Ini bukan BSD saya, bukan Jakarta, seluruh yang ada di bumi ini kau infakkan, kau kasih sama manusia. Ma'allaf tabaina qulubahum, tetap saja engkau tidak akan mampu menyatukan hati manusia.
menjinakkan hati mereka. Ini satu kekuatan rahasia. Lalu siapa yang mampu menjinakkan, menyatukan hati orang beriman, hati manusia? Kata Allah, walakinnallaha allafa baina qulubihim. Satu-satunya yang bisa menyatukan hati manusia, merapatkan barisan, membangun sebuah kekuatan besar dengan persatuan adalah hanyalah Allah. Ya. Maka ini rahasia kekuatan Islam itu sebenarnya ada di persatuan, dan persatuan umat Islam itu hanya bisa terjadi apabila hati umat Islam ini diarahkan kepada Allah, bukan selain Allah. Itu kunci kesuksesan beragama. Ya. Maka Nabi SAW mengajak sahabat itu ke masjid, menghadapkan wajah hati mereka, rohani mereka hanya ke Allah. Dan Nabi berhasil membangun generasi Rabbani, generasi yang bertuhankan Allah, generasi yang bertauhid, berakhlak, bermoral tinggi. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Nabi wafat nanti akan kita lihat bekas-bekas itu. Wafat Nabi SAW, memerintah buatan 2 tahun, kemudian Umar. Masa Umar itu, Persia itu dikembangkan kerajaan Islam, Persia itu dipatkun, dibebaskan. Dalam Islam ada perbedaan antara ekspansi, penjajahan, istilah penjajahan dengan pembebasan, pembukaan. Ulama menyebut istilahnya dengan Fathul Mekah, membuka kota Mekah, bukan menjajah Mekah. Jadi umat Islam itu kalau mengekspansi, dia tidak menjajah negara itu, dia buka itu. Orang bisa Islam, orang Islam bisa beribadah, tidak diganggu. Dan negara itu takluk kepada Islam, bayar pajak dan dijaga, bukan dijajah. Tapi kalau kafir yang berkuasa menginvasi seperti Belanda, di Korea habis itu kekayaan Indonesia. Ini bedanya orang kafir kalau dengan orang Islam berkuasa. Maka itu ketika dikuasai Nabi, apakah berhala dihancurkan? Apakah berhala-berhala dihancurin Nabi? Di kota Mekahnya memang dihancurin. Apalagi setelah ada perintah Allah Subhanahu wa taala dibersihkan, karena itu kota para nabi. Tapi ketika masuk ke Persia atau tempat-tempat lain, ya, apakah dihancuri gereja apa semua? Tak satu pun dihancuri. Dibiarkan mereka bebas beragama. Tapi untuk Makkah Madinah itu dijadikan kota ramai, karena itu sejak awal milik para nabi dan dibangun para nabi Allah, kota suci. Selain itu, gereja tetap, vihara tetap, tidak dihancurin. Nah, sampai dia hancur sendiri dibuat oleh pengikutnya. Ketika pengikutnya masuk Islam, maka mereka hancurin. Termasuk sebenarnya Ka'bah itu, ketika Hindun, mereka berduyun-duyun masuk Islam, dijajah Nasrullah wal Fath. Ketika kamu melihat pertolongan Allah dan Fath, kemenangan, maka rakyat Makkah itu berduyun-duyun masuk Islam, otomatis mereka sendiri yang hancurin. Mereka sendiri yang menghancuri patung-patung itu. Jadi ini sebuah rahasia kenapa Islam itu sangat kuat ketika hati manusia dihadapkan ke Allah. Nah, ketika masa Umar berkuasa, Khalid bin Walid itu mengekspansi, membuka kota Persia, ditaklukkan Persia, yang hampir 100% Persia ditaklukkan, ya, termasuk ibu kota dan kekuasaan Persia ditaklukkan. Dan Khalid bin Walid tidak pernah kalah, menang terus sampai dibutuhkan sahabat. Sampai ada kekhawatiran Umar, kata ulama, kalau Khalid bin Walid ini terlalu diagungkan, melupakan sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Khalid bin Walid dipecat, diberhentikan dari jabatan Panglima Perang, Panglima TNI, kira-kira gitu Pak ya. Pecat. Apakah dia bersalah lalu dipecat? Tidak. Bahkan prestasinya sangat luar biasa. Diberhentikan orang. Lalu apakah Khalid bin Walid menjadi oposisi, berkhianat, menyusun pasukan menentang Umar? Khalid, bagaimana pendapatmu? Kau tidak bersalah, kau dipecat Umar. Datang orang munafik kompor-kompori, lu mau banget dipecat Umar kayak gitu? Kan
Gua ini berjihad bukan karena umat. Gua ini berjihad karena Allah. Menjadi pimpinan perang atau menjadi pasukan biasa, gua tidak peduli. Yang penting gua berjihad. Yang janjikan surga ke gua adalah Allah, bukan umat bin Khattab. Ini tauhid, Pak. Ini yang ditanamkan Nabi kepada sahabat. Hati mereka tertuju ke Allah. Jadi siapapun yang menjadi figur khalifah, ya, karena dia mengajak kepada Allah, maka seluruh umat itu patuh kepada. Ini yang tidak dipahami banyak oleh orang. Kenapa umat Islam sangat kuat? Karena itu. Maka kita lihat kenyataan hari ini, seluruh pemimpin spiritual itu sebenarnya selama dia istiqomah di jalan Allah, itu sangat-sangat ditaati pengikutnya. Bahkan Iran itu bisa dijatuhkan presidennya karena Khomeini, pemimpin spiritual yang kuat itu. Itu salah satu kelebihan Syiah. Walaupun kita melihat pemahaman Syiah banyak sesat, tapi kelebihannya di sini. Ya. Inilah bedanya pemimpin spiritual yang membawa manusia ke Allah dengan pemimpin yang tidak membawa manusia ke Allah. Beda dengan pemerintah kita misalnya. Misalnya ini, mohon maaf kalau saya katakan Pak SBY, ya, setelah beliau tidak jadi presiden, apakah beliau masih dielulukan? Tidak lagi. Ya, tidak lagi. Nah, maka di dalam dunia politik ini salah satu kelemahan kita kalah karena kepentingan kita apa? Kalau kepentingan partai Islam, kepentingan umat Islam, jabatan dan harta, maka hati kita akan pecah belah. Nah, inilah istilah muncul dalam dunia politik. Nggak ada musuh abadi, nggak ada kawan abadi. Siapa berkuasa dekat-dekati, dapat jabatan. Siapa ketika kita punya harta masih konglomerat, dekat-dekati. Udah nggak ada duitnya, dibuang. Kenapa? Pendekatannya harta. Kalau pendekatannya harta, lau amfaktana fil ardi jami'a, sekiranya pun kau infakkan seluruh bumi, ma'allafta baina qulubuhum, hati mereka tidak akan nyatu. Nggak bisa nyatu. Kenapa? Karena pendekatan harta basisnya, dasarnya hawa nafsu. Tapi kalau pendekatan ketuhanan, keimanan, basisnya Allah. Dan hanya Allah yang bisa menyatukan manusia, bukan harta. Itu kunci. Tidak ada yang bisa menyatukan manusia ini kecuali Allah. Maka dihadapkan hatinya kepada Allah. Maka pemimpin spiritual ini selalu mengalami kemenangan dalam sejarah. Ya, selalu dihormati dan dibanggakan oleh pengikutnya. Nabi kita Muhammad SAW sudah Pangeran Diponegoro. Kita lihat bagaimana beliau memimpin, ya. Karena spiritualnya itu dibangkitkan. Tapi kalau kepemimpinan yang tidak didasarkan kepada spiritual, kepentingan sesaat, maka umat Islam akan kalah selama-lamanya. Ya. Kenapa saya katakan begitu, Pak? Kunci lagi kata Nabi SAW, nanti kalian akan menjadi seperti buih di lautan. Jumlah kalian banyak, tapi nggak punya kekuatan. Kenapa begitu ya Rasul? Apakah kami sedikit sehingga kami tidak bisa menang, kalah terus sama mereka? Tidak, kalian ramai, tapi seperti buih di lautan. Kenapa? Kata Rasul, karena waktu itu kamu ditimpa penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cinta kepada dunia. Apa itu dunia? Yang kamu cari cuma jabatan dan uang, perut, dan kamu takut mati. Sahabat yang mereka cari Allah, yang diajarkan Nabi mencari Allah, ridha Allah. Maka sahabat menyatu, sahabat kuat. Tapi kalau yang dicari harta, yang dicari jabatan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, hancur buat kita. Itu yang buat kita kalah. Nah, ini kunci sebenarnya, Pak. Ini kunci. Maka Bapak Ibu dari Allah, yang pertama yang paling prioritas dilakukan Nabi adalah menanamkan tauhid, bangun masjid. Bapak bisa merasakan kalau kita di masjid, iktikaf, ibadah, terasa tenang, nyaman. Kalau kita masuk kantor, mana lebih nyaman di masjid daripada di kantor? Di masjid. Kenapa coba?
Kenapa dapat pahala? Ya karena masjid ini pusat spiritual, pusat rohani, pusat ibadah. Nah, pusat rohani, pusat spiritual, pusat ibadah itu melahirkan energi positif yang sangat besar. Energi positif akan memberikan ketenangan kepada rohani kita. Dan sama dengan di kantor, di tempat-tempat lain. Maka pemimpin yang berbasis dari masjid itu hatinya lebih terang, pikirannya lebih bercahaya, dan kekuatan bisa dibentuk dari masjid. Tapi kalau masjidnya kosong, nggak bakalan lama lagi umat Islam itu akan habis dari itu. Maka masjid jangan dijadikan sebagai pusat ibadah saja. Nabi tidak pernah mengajarkan kepada kita masjid itu hanya untuk sholat saja. Zaman Nabi, masjid itu semuanya Pak. Pusat perang, memberikan komando dari masjid. Ya, Nabi lewat masjid, memberikan pengajaran, apalagi. Maka orang di kampung masjid, diangkatkan pengadilannya pun di masjid. Memang waktu itu sangat sederhana, ya. Tapi kita harus paham kenapa itu dilakukan Nabi. Paham kita ilmunya, karena kekuatan umat Islam itu dibangun dari masjid. Maka kalau kita di masjid, rohani kita bangkit. Tidak sama kita dengan kuliah di kampus-kampus, sudah sama, tetap tidak sama. Karena aura kampus itu bercampur antara aura negatif positif. Tapi kalau masjid, dia orang yang positif, jijik kafir pun gak mau masuk. Kenapa? Karena gak mereka sholat, gak mau sholat mereka. Inilah makanya Nabi SAW membangun masjid pertama kali. Dan sebagai pusat keimanan sentral, supaya umat Islam ini gampang menyatu. Wala tafarraqu fatafshalu wa tadhhabu riihukum. Jangan kamu berpecah belah. Kalau kamu berpecah belah, ya, maka kamu akan menjadi lemah. Tadhhabu riihukum, akan hilang kekuatanmu. Kalau nggak nyatu, hilang kekuatan kita. Kenapa nggak nyatu? Karena tujuan kita bukan Allah. Hukum dunia motornya itu. Begitu akhirnya. Partai Islam itu begitu. Kalau niatnya jabatan, uang. Ormas Islam kalau niat jabatan, uang, nggak akan nyatu. Tapi kalau niatnya membela agama Allah, ridha Allah, Habib Rizik, walaupun tak pemerintah, walaupun tak punya jabatan, tapi karena tujuannya Allah membesarkan agama Allah, bisa menyatukan manusia di 212 dengan jutaan manusia. Partai mana yang bisa menyatukan manusia sebanyak itu? Itu masih Jakarta, belum lagi di luar daerah. Kenapa? Karena tujuannya Allah, yang dibela ayat-ayat Allah. Pahamkah kita itu? Di situ ada kekuatan yang hebat. Ini yang tidak dipahami banyak orang. Padahal dia bukan pejabat, padahal dia bukan katakan saja ya, kalau kita bilang belum profesor, tapi bisa menyatukan manusia sebanyak itu. Itu yang tidak dipahami banyak orang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar memperhatikan masjid. Saya mohon maaf kalau saya katakan begini. Siapapun yang mengurus masjid, karena niat kita karena Allah, tetap kita harus bekerja membangun masjid. Jangan waktu pengurus rajin ke masjid, udah gak pengurus nengok masjid pemalas. Lalu dulu rajin ke masjid kenapa? Karena jadi pengurus. Nah, ini hatinya belum benar karena Allah. Ya. Karena hanya ada terbeban karena kewajiban pengurus. Ini seharusnya dihindari. Ya. Maaf kalau saya katakan, kalaupun kita tidak bisa baikkan dengan pengurus masjid, karena dia enggak cocok jiwanya apa semuanya, begitulah dulu bahasa kasarnya, cari masjid lain. Pindah kita masjid lain, tapi jangan tinggalkan masjid. Tapi sebaiknya tetap diperbarui. Kenapa? Karena kata Nabi, ruh manusia itu, ya, mereka itu kalau saling mengenal, dia akan nyatu, berkawan. Kalau tidak saling mengenal, dia saling bermusuhan. Kata Al-Ghazali, manusia cenderung tidak menyukai sesuatu yang dia tidak pahami. Kenapa orang-orang mencela ilmu tasawuf misalnya? Karena dia tidak pahami, tidak dalami ilmu tasawuf. Dicelanya itu bisa-bisa. Ya. Tapi kalau dia pahami, dia dalami bagus-bagus, oh ini bagusnya di sini nih. Paham dia. Ya. Manusia cenderung
tidak menyukai, membenci, dia tidak tahu. Ketika kita tidak saling pengertian, tidak paham watak teman kita, kita tidak mampu mentoleransinya, berarti tidak. Tapi ketika kita paham, oh karakternya begini, dia punya kebaikan begini, sisi baiknya begini, kelemahannya begini, oh ya maklumilah, aku punya kelemahan. Gak ada manusia yang sempurna. Kalau bahasa hadis, gak ada manusia yang benar-benar baik 100%. Cari orangnya. Kita ini sebenarnya orang jahat semua. Kenapa dipandang baik? Ditutupi Allah aib kita. Kalau dibuka Allah aib kita, gak mau orang dengar ceramah kita, gak mau orang dengar kata-kata kita. Siapapun gak mau. Karena ditutup Allah dari pandangan orang-orang baik, maka orang masih mau dengar kita. Gak ada kita yang baik sempurna. Maka ketika kita paham dengan itu, kenapa kita harus menjauh dan menjelanya? Maklumi saja. Ya. Ketika kita memahami, mengenali ruhnya, mengenali jiwa newatanya, kita memakluminya, maka akrablah kita. Sebenarnya itu juga ilmunya. Maka siapapun jadi pengurus masjid, tetap harus rajin masjid. Tetap mengurus masjid. Kunci, karena itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah? Yang kedua yang beliau prioritaskan, beliau lakukan adalah mempersaudarakan, mengakrabkan tali persaudaraan dan silaturahmi sesama umat Islam. Apa yang dilakukan Nabi? Abu Bakar, kamu saudara angkat sama si Fulan. Umar, kamu saudara angkat sama si Fulan. Utsman, saudara angkat sama si Fulan. Ali sama si Fulan. Abdurrahman bin Auf sama si Fulan. Itu dipersaudarakan, Muhajirin Ansor. Abdurrahman bin Auf dikasih modal sama saudara Ansornya. Dagang dia, kembang. Udah untung aku. Ini, saya kembali uangnya modalnya kemarin. Oh, tak usah, pakai aja terus sampai kamu sukses. Ini baiknya Ansor. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka selalu mengutamakan orang Muhajirin walaupun mereka susah. Kenapa? Tadi persaudaraan ini Pak, bangsa Indonesia ini kan begini, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Maka dikenalkan, diakrabkan ini tadi persaudaraan. Supaya apa? Supaya saling sayang menyayangi. Kalau sudah saling menyayangi, kuat nyatu, gampang nyatu, menguat. Ini yang dilakukan Nabi. Tahukah kita apa yang dilakukan Allah, yang diajarkan Allah kepada Nabi? Apa yang dilakukan Allah terhadap diri Nabi dan Rasulnya? Nah, ini juga rahasianya. Yang dilakukan Allah kepada Nabinya, Rasulnya, Rasul Agungnya ini, Pak, ya, Bu, beliau didekatkan dengan Abu Bakar. Siapa Abu Bakar ini? Abu Bakar ini adalah keluarga ulamanya. Kalau di Indonesia ulamanya di kota Makkah. Nah, untuk mendekatkan diri dengan Abu Bakar, dinikahilah anaknya Aisyah. Lalu apa lagi yang dilakukan Rasul untuk membangun kota Madinah? Nabi Muhammad SAW ya berdoa supaya salah satu kepala mafia di Mekah itu ditunjuki Allah. Dan setelah ditunjuki Allah, didekatkan Nabi dirinya kepada kepala mafia, dinikahi anaknya Umar bin Khattab Hafsah. Umar bin Khattab itu kepala mafia Bapak Ibu. Sama dengan Abu Jahal, ya Allah tunjukilah salah satu dari Umar, dua Umar. Satu Umar Al-Faruq, ya. Satu lagi Umarnya Abu Jahal. Yang dapat hidayah ternyata bukan pamannya Abu Jahal, tapi Umar bin Khattab. Nah, di Indonesia Umar bin Khattab ini seperti kepala mafia, kepala premannya. Yang kira-kira polisi takut sama dia, gitu kan? Nah, itu kepala mafia yang kabar ini didekatkan Rasul dirinya. Bagaimana caranya dinikahi anaknya? Nah, bagaimana lagi lakukan Rasul? Kemudian ada konglomerat yang masuk Islam, Utsman bin Affan, darah biru. Ini keluarganya kaya-kaya semua, termasuk Muawiyah, keluarga Umar bin Utsman bin Affan, dan bisa hidup sederhana.
Ya, hidup tetap dalam banyak harta kekayaan. Apa turunan dari orang kaya itu konglomerat. Ya. Di Mekah itu termasuk darah biru keluarga konglomerat keluarga Utsman. Nah, bagaimana Nabi mendekatkannya? Utsman masih muda, lebih muda dari Nabi. Maka anak beliau dinikahkan kepada Utsman 2 orang. Mendekatkan dengan keluarga konglomerat. Keluarga ulama mendekat, keluarga mafia yang tobat mendekat, keluarga konglomerat dekat rapat. Yang ketiga keluarga cendekiawan Bani Hashim. Inilah Imam Ali. Karena dia masih muda, masih kecil, dinikahkan anak Nabi Fatimah kepada Imam Ali. Abu Bakar melamar Fatimah, Umar melamar Fatimah, Utsman melamar Fatimah. Tunggu kata Allah, tunggu kata Nabi. Petunjuk Allah, tunjuk Allah. Nah, begitu cara Allah mengajari Nabi Muhammad untuk membangun strategi Madinah, membangun kekuatan umat. Jadi diakrabkan silaturahmi itu, Pak. Dengan keluarga cendekiawan Muslim ada kedekatannya, dengan orang-orang mafia ada kedekatannya. Tapi yang tobat, jangan yang nggak tobat. Kalau yang nggak tobat, ngapain kita dekat? Ya. Kemudian dengan konglomerat, ya. Kalau sekarang mungkin seperti Khairul Tanjung atau Bakri atau siapa, pokoknya yang mau ke agama aja lah. Ya. Kecuali yang nggak mau ke agama, enggak. Kemudian didekatkan kepada ahli ilmu cendekiawan Muslim. Siapa misalnya yang cendekiawan Muslim yang hebat di Indonesia? Dan dikagumi, ahli ilmu yang didekatkan. Jadi terangkumlah kekuatan itu kembali ke diri Nabi SAW. Tersedot, terpusat kekuatan di sini. Itu cara Tuhan mengajari Nabi. Jadi silaturahmi persaudaraan ini sangat penting untuk menuju sebuah kekuatan besar. Nah, ini yang dilakukan Nabi SAW. Dan basisnya adalah masjid. Dan yang terakhir beliau lakukan adalah membangun pusat pasar. Mungkin dulu pernah saya sebutkan. Ya. Di Gerai Market ini udah maju nggak? Masih belum juga ya. Saya ingin katakan begini, Pak. Bagaimana strategi Nabi membangun pusat pasar? Sebenarnya kalau bangun pusat pasar, pusat pasar atau pusat perdagangan, yang pertama jangan di tempat sunyi. Kayak ini tempatnya ke dalam, yang beli hanya orang komplek. Ini trik pertama, Pak. Maka Nabi SAW itu secara tidak langsung diajarkan Tuhan bangun pusat pasar di mana? Di tempat keramaian. Semua orang yang mampir ke Madinah mampir di tempat itu. Ini satu. Saya pernah punya usaha satu di tempat sunyi, murah memang apanya, kontrakannya, tapi sedikit yang laku. Untungnya sedikit, capeknya sama. Kalau kita kerja 8 jam 10 jam, untungnya sedikit. Tapi begitu kita buka di tempat keramaian, di pasar ramai, banyak sekali yang beli. Walaupun mahal kontrakannya, tapi capeknya sama, hampir sama saja karena bukanya 8-10 jam dan keuntungannya lebih besar. Ini kunci. Ini strategi dagang Nabi. Maka dibangun pusat pasar, ya, pusat pasar di tengah keramaian, di tempat persimpangan jalan, perempatan, peranangan jalan. Nah, kira-kira begitu. Ini. Kemudian setelah dibangun pusat pasar, Nabi mengatakan, ya, pusat pasar ini untuk awal-awalnya nggak dikutip sewanya, nggak ada pajak, nggak ada sewa. Supaya apa? Supaya pedagang tidak terlalu dibebani. Karena masih baru membangun, ya, diwakafkan. Kemudian apa lagi? Nabi SAW melakukan, kalau di daerah kita ini ada kayak pasar malam gitu, Bapak Ibu. Nah, pasar rakyat. Kalau di Ciputat itu ada sandratek. Nah, sandratek itu kan kalau konser HP, kalau HP dia punya lapak ini nggak boleh di tempat jalan lain. Yang ini lapaknya pakaian, yang ini macam-macam gitu kan. Nah, masa Nabi ketika beliau masih hidup, itu lapak tidak dimiliki. Siapa yang pertama kali datang ke pusat pasar itu, dia bisa memilih posisi mana yang dia jual.
Ketiga, pilih mana yang paling nyaman. Maka dari itu Nabi motivasi, bakiru, fa'inna fis-subhi barakah. Berpagi-pagilah kalian cari nafkah, di pagi hari itu ada berkah. Habis subuh jangan tidur makruh. Orang tua kita bilang, jangan tidur habis subuh, nanti rezekimu dipatok ayam. Duluan ayam yang makan daripada kamu. Itu istilah orang tua kita itu kan dari Nabi sebenarnya, Pak. Dari bahasa hadis. Cuma di Indonesia kan. Terus Indonesia. Tapi pentingnya dari Nabi. Jadi sahabat habis sholat zikir langsung buka toko, masuk pasar. Dimotivasi Nabi. Siapa yang pertama kali datang? Aku di sini laris, banyak orang tempat. Tapi yang belakang ada apa? Dapat di belakang tak laris, gak ada berkah kemudian. Ini teknik Nabi. Karena pertama kali di Madinah itu yang menguasai pasar Madinah ada orang Yahudi, pasar Yahudi. Tapi setelah Nabi Muhammad membangun pusat pasar, rontok orang Yahudi. Dulu sahabat pun sebagian dalam riwayat komplain kepada Nabi, ya Rasul, gimana kami bisa menjadi orang Yahudi ini? Orang kafir ini berdagang. Orang tuh kalau dagang murah-murah, kami mahal-mahal. Ya. Tapi mereka curang ya Rasul, timbangan dikurangi. Saya pernah coba timbangan, beli pepaya misalnya di sini. Berapa timbangannya? Pepaya ini 2 kilo, 15.000. Coba tes tempat yang lain nih, pepaya berapa sekilo? 5.000. Saya timbang pepaya yang 2 kilo tadi, ternyata 2,5 kilo. Harganya dimurahin, tapi timbangannya di bawah. Begini orang jauh zaman dulu sudah ada begini, Pak. Ya, kalau di kampung saya, tempat kelahiran saya punya tetangga, dia punya grosir pasar, dia punya ruko di pasar itu. Nah, dia bilang orang Cina itu boleh, tapi orang Cina jalan-jalan juga ya. Kenapa? Mereka jual beras murah. Jual beras dia nanti misalnya 13.000 seliter. Cina bisa jual 11.000 seliter. Kenapa bisa lebih murah 2.000 dengan merek yang sama? Caranya ada. Jadi beras yang 13.000 seliter ini nanti dicampurnya 3 kilo, 4 kilo beras yang 8.000 seliter. Sama. Di kartunya tinggal tak kelihatan. Supaya bisa nurunin harga, supaya bisa ngalahin orang Islam. Ini watak orang kafir. Ya. Saya dulu punya konter. Dalam tahun berapa itu? Nah, buat ponakan saya. Saya coba. Ketika saya dagang di Roxy, saya tanya di sini charger modalnya 3.500, di sini 2.500. Saya beli dua-duanya. Saya beli yang 2.500 solusin, saya beli 3.500 solusin. Yang 2.500 solusin ini kan hampir sama saja jasanya, Pak. Tidak original. Yang 2.500 ini ada yang buat 3 biji rusak di selipannya. Yang 3.500 ini gak ada yang rusak, bagus semua. Itu caranya Cina jatuhin harga. Zaman Nabi sudah begini. Maka sahabat kafir ya Rasul, gimana kalian mau menang? Orang itu kalau dagang murah-murah kali tapi menipu. Sedangkan kami dia orang agama menipu. Tetaplah kalian dalam kejujuran kalian, tetapi bersedekahlah kalian kepada pelanggan. Jadi walaupun sekilo lebih dikit nih. Lebih dikit Pak ya. Lebih dikit. Sedekah sama pelanggan. Jangan dikurangi timah, kasih bonus. Ya. Tetap dalam kejujuran, tapi bersedekahlah sama pelanggan. Yang melakukannya sebagai orang kafir juga. Grab car. Tik 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 tik, berangkat sana, murah sekali harganya. Kok murah banget? Kok supirnya mau nyetir dengan murah begini? Rupanya mereka dapat bonus, dapat sedekah dari perusahaan. Kalau nggak ada sedekah mereka nggak paham lama-lama nih kok. Kira-kira itu Pak. Ini salah satu trik yang dilakukan Nabi SAW. Jadi nanti pusat perdagangan itu dikuasai oleh umat Islam. Saya sendiri sampaikan, Madinah itu konglomeratnya orang Islam. Ya, padahal sahabat itu awalnya minoritas ya di Madinah. Yang pertama kali di Madinah itu orang Yahudi paling banyak. Sejarahnya orang Yahudi, kenapa orang Yahudi pertama kali mulai ramai Pak? Dulu pertama kali Nabi Musa berangkat haji membawa
Bani Israel sampai di Mekah, mereka ke Madinah. Sampai di Madinah, kata Nabi Musa kepada mereka, nanti di akhir zaman akan hadir Nabi akhir zaman di kota ini. Kata Nabi Musa. Apa kata orang Yahudi? Musa, kalau begitu kami gak mau pulang lagi ke Israel sana, ke Palestina. Kenapa begitu? Kami mau nunggu Nabi akhir zaman. Masih lama lagi, masih ribuan tahun. Gak apa-apa. Walaupun kami nanti gak jumpa, minimal anak cucu kami nanti yang jumpa. Ini permintaan orang Yahudi. Biarlah anak-anak kami nanti jumpa supaya beriman kepadanya. Tinggallah mereka di Madinah. Maka termasuk orang yang paling ramai di Madinah dulu orang Yahudi, Pak. Itu sejarahnya begitu. Tapi dengan perkembangan Islam bisa menuju dan menguasai kota Mekah Madinah. Nah, berbeda kita di Indonesia. Maka Nabi mengajarkan kan sudah sering dikatakan Ustaz, rezeki itu dalam perdagangan itu ada 90 rezeki. 90 rezeki pintu perdagangan. 90 pintu rezeki ada di perdagangan. Dulu pernah saya sebut. Maka ketika orang-orang Tionghoa menguasai perdagangan dari kecil, dulu mereka dilarang pegawai negeri, jadi dagang terus, ya kan? Wah, udah kecil begitu lahir keluar dari rahim, pikir ayahnya, ini pedagang lainnya, pengusaha, kan gitu kan? Dagang, semuanya dagang. Nah, dalam waktu tidak sampai 100 tahun, apa yang terjadi? 80 atau 70%, lebih dari 70% ekonomi nasional sudah dikuasai orang Cina. 2016 Republika nulis, tahun 2016 Alfamart mendapatkan omset atau keuntungan apa omset itu sebanyak 50,6 triliun. Bayangkan 56, triliun. Dalam berita juga disebut ada orang terkaya di Indonesia ini yang bukan muslim, itu kekayaannya 4 orang mereka itu setara dengan 100.000 atau 100 juta. 100.000 kekayaan orang miskin di Indonesia. 100.000 kekayaan orang miskin kumpul setara dengan kekayaan satu orang. Nah, itu yang terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mendengar di BSD sama Bintang itu sudah berkembang Kitaman 212 Kitaman. Nah ini Bapak Ibu ya, menurut hemat saya kita harus dukung dan harus jaga manajemennya supaya bagus ya, bagi yang ahli dalam manajemen ekonomi ini harus dikembangkan dan dijaga, dirawat, jangan sampai runtuh hancur ya. Supaya apa? Supaya kondisi ini menguasai ekonomi. Nah, sampai nanti kita mampu memproduksi barang-barang sendiri. Di awal-awal nggak apa-apa, sebagian produksi Cina. Tapi terus-menerus nanti kita yang produksi. Cordoba dulu mereka yang memproduksi barang-barang. Alat-alat kedokteran mereka yang produksi kan. Masa Cordoba ini diisukan Bank Muamalah diambil sahamnya oleh Cina, ternyata isu tidak. Sebagian mengatakan itu ternyata dimiliki oleh IDB, International Islamic Development Bank. Ya. Nggak tahu ini apa dibuat isu untuk membangkitkan semangat Islam, kemarahan, atau untuk menjatuhkan Bank Muamalah supaya orang nggak mau Bank Muamalah atau macam-macam. Tapi kita ambil hikmahnya bahwa sesungguhnya ekonomi Malaysia harus bangkit. Jangan kita berlama-lama tidak memperhatikan ekonomi ini. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Saya ingin katakan begini lagi. Saya sudah berkali-kali menjelaskan fikih prioritas ini. Kenapa yang terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Berkali-kali saya katakan. Yang paling baik dalam agama kita ini adalah Abu Bakar. Khairul ummati Abu Bakar, semua Umar, semua Utsman, semua Ali. Mereka jadi terbaik ini bukan karena mereka banyak ibadah saja, ibadah makhluk saja, enggak.
adil lagi. Umar pun begitu. Dulu kita sebut, ternyata waktu wafat Umar itu punya 70.000 ladang, ya 70.000 hektar ladang kurma. Ternyata satu ladang kurma itu penghasilannya 40 juta. Kalau dijual 160 juta. Dan ternyata Umar bin Khattab waktu meninggal pendapatannya 2,8 triliun. Kalau dirupiahkan beberapa tahun lalu, sebulan 233 M. Kemana dibuat hasilnya? Ya Rasul, aku punya tanah lebar sekali di sana. Menurutmu apa yang kulakukan? Oh, tahan tanahmu, hasilnya berikan kepada fakir miskin. Maka Umar adalah orang yang pertama kali melakukan wakaf, kata ulama. Sebagai ulama. Jadi hasilnya untuk fakir miskin, tapi hasilnya diwakafin. Tanahnya tetap punya Umar. Apa gaji dia orang sama Umar bin Khattab? Taatnya sama Umar. Makanya Mas Umar itu luar biasa. Gak ada pemberontakan. Taat semua. Takut semua. Segan semua. Duitnya banyak. Pemimpin adil hidup sederhana. Mau kurban, nunggu baju kering. Kenapa telat? Baju pun nunggu kering. Nyanyi orang kayak gitu kan susah banget, Pak. Mungkin sekarang udah ada. Ya. Umar jadi pejabat bukannya miskin, kaya. Maka dia berjihad dengan harta dan jiwanya. Kalau orang sekarang jadi jabatan buat apa? Dari kaya. Sedihnya lagi, ya. Sedihnya lagi konglomeratnya. Kalau konglomerat hitam, dia mendukung pemimpin apa? Pemimpin yang soleh atau pemimpin yang jahat? Pemimpin jahat lah, yang dia bisa neko-neko. Ya itu. Tapi kalau pemimpin sudah berkolaborasi dengan konglomerat hitam, hancurlah negeri kita. Kaya negeri kita, tapi susahnya minta ampun rakyat kita. Kaya, tapi susah rakyat. Kenapa? Kolaborasi antara pemimpin zalim dengan konglomerat hitam. Itu aja, mementingkan perut dan anak turunannya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau konglomeratnya orang-orang soleh, maka dia akan gunakan hartanya untuk memilih menopang pemimpin-pemimpin soleh. Kampanye itu biayanya mahal, Bapak Ibu. Ya, mahal. Kalau tidak ada konglomerat muslim yang soleh, siapa yang biayai? Maka sumbangkan itu. Jihad itu, sumbangkan itu untuk umat. Ya. Untuk kebaikan, untuk memilih pemimpin soleh. Infakkan, jangan ambil lagi dari uang negara sesudah menginfakkannya. Itulah jihad namanya. Maka dulu saya sebut dalam surah apa itu? Allah kan sudah sangat tegas mengatakan, Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Dulu saya sebut begini, kita sholat di Masjidil Haram 1 rakaat. Sholat di masjid ini 1 rakaat. Mana lebih utama? Masjidil Haram. Berapa levelnya? Sekali 1 rakaat sholat Masjidil Haram setara dengan sholat 100.000 rakaat di masjid Al-Ikhlas SD. Hebat kan amalan itu? Hebat. Nah, apa amalan yang bisa mengalahkan ibadahnya orang yang memakmurkan Masjidil Haram? Tidak ada yang bisa kecuali jihad dengan harta. Maka saya suka mengatakan berjihad dengan harta itu kata Allah, Aja'altum siqayatal hajj. Apa kamu kira orang yang ngasih minum haji wa imaratal masjidil haram, memakmurkan Masjidil Haram, mereka sholat, mereka jadi imam, sudah hafal Quran jadi imam, kalian pikir mereka itu hebat? Kalian itu mau samakan mereka dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya? La yastawi, jangan sama. Alladzina amanu wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajat. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berjihad dengan harta dan jiwa mereka, a'zam, lebih agung derajatnya dari Imam Sudai sendiri. Yang bisa mengalahkannya, kalah Imam Sudai, kalah pemakmur Masjidil Haram.
nasilin darajatin nubuwah ahli ilmi wa ahli jihad. Manusia yang paling dekat derajatnya dengan Nabi adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Kenapa? Karena ahli ilmu mengajari apa yang dibawa para nabi, ahli jihad tadi menjaga apa yang diajarkan para rasul. Menjaga apa yang dibawa para rasul. Jadi sama-sama menjaga. Maka saya sering mengatakan, kenapa Abdurrahman bin Auf tidak mendapat kebaikan nomor 4 mengalahkan Imam Ali, padahal dia merupakan harta yang begitu banyak, karena dia tidak memiliki amalan pemimpin adil. Dia tidak jadi khalifah. Kalau dia jadi khalifah, Ali itu bergeser ke bawah, jadi lima terbaik. Tidak ada kelompakannya. Imamul ulama fil jannah Mu'adz bin Jabal. Pemimpin ulama di surga adalah Mu'adz bin Jabal. Kenapa pemimpin ulama di surga Mu'adz bin Jabal? Kenapa tidak Ibnu Abbas? Kenapa tidak Abdullah bin Umar? Kenapa tidak Abu Hurairah? Coba analisis secara baik. Mu'adz bin Jabal tidak hanya sekedar ahli ilmu, tetapi dia menjadi pejabat gubernur Yaman, pejabat yang adil. Abdullah bin Umar nggak jadi pemimpin adil. Abu Hurairah juga tidak. Bisa dibedakan ini Pak, profil sahabat ini. Itulah kehebatannya. Jadi amalan dua ini yang prioritas untuk membangkitkan umat Islam. Maka kalau nanti banyak konglomerat, ditambah kepemimpinan dipimpin oleh orang-orang yang dekat dengan Allah dan agama, apalagi pemimpinnya itu pemimpin spiritual dan tinggi, mengajar umat ini ke Allah, maka negara Indonesia ini akan menjadi negara superpower yang disegani dunia. Inilah yang dibangun Nabi, inilah yang diajarkan kepada para sahabat. Maka Madinah itu jadi negara terkuat. Romawi takluk, Persia takluk, ya. Sampai nanti ke masa Cordoba itu seluruh Romawi habis kalah. Masa Umayyah di bawah kekuasaan umat Islam. Padahal Romawi Persia itu setara dengan Amerika dan Uni Soviet. Konteks masa itu. Nah, Bapak kan bisa bayangkan kalau Indonesia ini menguasai Amerika, menguasai Uni Soviet, gila nggak? Gila. Jangankan menguasai Amerika, Uni Soviet, mendikte Myanmar aja nggak bisa. Padahal Myanmar itu lemah banget, ya kan? Nggak sanggup kita mendikte, menekannya nggak sanggup. Singapura itu kecil, nggak bisa menekan Singapura. Ya, itulah namanya. Kenapa? Karena tadi tidak mengamalkan 3 pokok ini yang dilakukan Nabi SAW. Jadi kunci kemenangan itu di situ. Ya, di jihad dengan harta, banyak konglomerat, dengan pemimpin adil, kemudian membangun kekuatan keimanan spiritual. Cordoba itu hancur kenapa? Karena muncul hubud dunia wa karawahiyatil maut. Terjadi percokolan, perebutan jabatan. Ya, baru dia hancur. Ya. Harun al-Rasyid, kenapa terjadi kehancuran masyarakat al-Rasyid ketika berkuasa? Nah, datang anaknya. Anaknya ini Khalifah Mu'tasim ya, anak beliau. Ada satu anaknya ini yang pemahamannya Mu'tazilah, tauhidnya tidak lurus, ambruk. Dipaksa itu ulama supaya mengakui Quran itu makhluk. Ahmad bin Hanbal disiksa di penjara. Katakan Quran makhluk bukan kalam Allah. Tauhidnya rusak. Habis ini hancur langsung. Ya. Karena ulama-ulama bukan didekati, tapi disiksa. Itu ciri-ciri kehancuran sebuah peradaban Islam tidak terbangun. Sampai ada juga yang mengatakan baru-baru ini kenapa Syria itu hancur porak-poranda? Karena di situ ulamanya, salah satu ulama besarnya wali Allah Said Ramadan Al-Buti dibunuh mereka. Ketika itu dibunuh, maka hancurlah Syria itu. Babak belur macam-macam. Karena itulah ulama yang mempersatukan waktu itu yang bertahan. Tapi setelah dibunuh, maka hancur. Ya. Maka tidak ada penguasa yang hebat, yang langgeng dengan kemuliaan kalau dia berseberangan dengan para ulama soleh. Apalagi sampai
membunuh wali-wali Allah, nah itu sudah ciri-ciri mendekati kehancuran. Karena Tuhan sudah bilang kan dalam ayat kursi, barang siapa yang memerangi kekasihku, maka sesungguhnya dia sedang berperang melawan diriku. Maka Bapak Ibu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, mari kita perkuat keimanan kita dengan membangun peradaban masjid. Ya, mari kita kuat persaudaraan kita sama muslim, utamakan saudara kita muslim, dan mari kita bangun ekonomi dan berlomba-lombalah menjadi pemimpin yang adil. Jangan jadi berlomba-lomba jadi pemimpin yang jeruk kekayaan negara, neraka. Tetapi berlomba-lomba jadi pemimpin yang adil. Itulah sumber kekuatan manusia. Saya kira itu saja. Ya, sekalian menjawab hijrah sebagian besar mungkin pengulangan ini memakan yang takwa. Ada yang mau tanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sangat bagus dan menjadi pelajaran buat kita semua. Yang jadi masalah sekarang ini kan menurut saya sangat sulit untuk mempersatukan umat Islam itu. Karena yang saya lihat itu tadi kan kita mulai dari masjid. Padahal sekarang itu ada perbedaan antara mulai dari masjid, tapi mendirikan masjid yang baru. Jadi kan bukan suatu persatuan. Pertanyaannya kan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa nanti dari zaman ada 73 golongan dari umat Islam. Nah betul tadi hadisnya di Sahih Tirmidzi yang kita baca demikian. Yang menjadi pertanyaannya tadi kan dimulai persatuan dari masjid. Persatuan itu dimulai dari bersama-sama mengingat Allah. Ini yang 73 ini semua menyatakan bahwa mengingat Allah, artinya menuju pada satu Allah. Tapi di dalam kenyataannya sering kita lihat ini terjadi perselisihan. Pertanyaannya kira-kira bagaimana untuk kita bersikap supaya tidak terjadi perselisihan. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam fikih prioritas ini ada satu materi ini. Perkelahian, perpecahan, perasaan rusaknya akhlak. Ini salah satu penyebab kemunduran kita. Umat Islam terjebak dalam perkelahian, terlalu memperhatikan pada hal-hal kecil agama, cabang agama, urut jawabnya. Daripada hal besar, berdebat tentang jenggot, jubah, isbal, kunut suku, sebenarnya tidak usah. Tidak usah lagi yang begitu Pak. Itu kan hal kecil, hal sunnah saja, bukan hal pokok, bukan hal wajib. Nabi sendiri tidak pernah berkelahi begitu, dengan sahabat sendiri tidak pernah berkelahi tentang hal-hal kecil begini. Nah, kalau kita mau nyontoh sahabat, ya jangan kita berkelahi dengan hal kecil begini. Ini kita mau nyontoh sahabat kan, paling mereka berpendapat sudah. Aisyah itu sering berpendapat dengan Abu Hurairah. Baca riwayat yang banyak. Nanti Aisyah riwayat begini, Abu Hurairah begini. Abu Hurairah kalau mandi junub itu rambutnya di sela-sela begini. Kata Aisyah, apa-apaan tuh Abu Hurairah ngomong, nggak ada kayak gitu. Aku sama Nabi nggak kayak gitu kok mandinya. Aku mandi junub gini aja sih kan. Beda kan? Dan amat buruk. Mereka berpendapat, tapi mereka tidak berpecah belah. Itu sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis, Aisyah dan Abu Hurairah. Kita ini beda riwayat turun begini, maka sebenarnya fikih itu yang dibangun oleh ulama itu sebenarnya menghabisi supaya jangan pecah. Perbedaan fikih itu paham kita ini buruk, nggak apa-apa beda. Tapi kan dia saudara kita orang beriman, nah, itu bersaudarakan orang itu pokok Pak. Ya, ukhuwah Islam yang pokok. Kalau bahasa Iskandarawi antara perpecahan yang dilarang haram dengan perbedaan yang dibolehkan. Beda boleh. Yang dilarang pecah belah. Kita sama bang kita beda kan? Beda, nggak bisa kita paksakan. Keluar dari perut yang sama, sumber sperma yang sama, beda juga. Bagaimana yang kalau hidupnya nggak sama, yang sama aja hidupnya beda, mau paksa sama nggak bisa.
tidak perlu kita berpecah belah. Bersatunya umat Islam itu ketika tujuannya Allah. Supaya tujuannya Allah, supaya tidak bersatu, yang disepakati yang pokok. Yang pokok itu sepakati zina, korupsi, pemimpin jalim haram. Ini kan semua orang sepakat. Mau Salafi, mau Wahabi, mau NU, mau apa kan sepakat. Pemimpin jalim itu haram, berzina haram, narkoba haram. Yang membangun ekonomi umat Islam itu semuanya sepakat. Ya kan? Siapa yang tidak setuju membangun ekonomi umat? Muhammadiyah oke, NU oke, Salafi oke. Ya, mana ada sepakat? Saya di situ yang kita nyatu Pak. Tapi kalau saya bilang nggak usah diperbesar, biarin aja. Itu urusan dia lah sama Allah. Karena ulama beda pendapat di situ. Cara menyatukan umat itu begitu. Oke, ada lagi? Persatuan ini Pak. Nah, ini kan sebentar lagi akan ada 2 tahun lagi pemilihan presiden ya Pak ya. Dimana ini kan tadi dijelaskan kepemimpinan yang luar biasa dari Rasulullah dan para sahabatnya. Nah ini yang Bapak Ustadz jelaskan ini hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia sendiri. Ini bagaimana di umat Islam untuk memilih, karena sampai mungkin hari ini termasuk saya kita yang tidak berhubungan dengan politik itu belum mendapatkan kepemimpinan masyarakat Indonesia. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan, Pak Ustadz bisa menjelaskan bagaimana kita mengarahkan kepada satu yang mengarah kepada aturan dan yang dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cari informasi sebanyak-banyaknya Pak. Pemimpin yang dipilih itu cenderung kepada Islam dan Islam tidak. Itu pertama. Cenderung gak kepada umat Islam, bela umat Islam enggak. Jadi juru bicara orang Islam atau jadi juru bicara orang kafir. Mewakili orang kafir atau mewakili orang Islam ya. Ini kira gitu. Yang kedua, cari informasi yang sebanyak-banyaknya di belakangnya itu siapa. Konglomerat putih atau hitam. Partai Islam yang cenderung kepada membela Islam atau partai Islam yang hubur dunia. Kalau partai Islam hubur dunia, tinggalkan. Mau dia PKS, mau NU, mau apa, tinggalkan saja. Kita tidak peduli dengan. Gak ada gunanya bawa nama Islam kalau kepentingan hubur dunia orang sudah diutamakan. Jual agama namanya. Ya. Begitu prinsip Pak. Saya gak peduli saya. Walaupun saya pemahaman sunnah bidah cenderung itu, gak peduli saya pilih PKB itu. Gak mau saya pilih PKB-nya kalau mereka belum Islam. Ya. Gak mau saya bela ketua NU kalau dia buat kerusuhan, fitnah. Gak mau saya belanya. Walaupun saya setiap dalam sunnah bidah cenderung kepada pemahaman itu. Ya. Walaupun misalnya kata orang PKI itu cenderung kepada Wahabi, tetap saya bela. Kalau dia membela Islam, tidak Islam. Gak peduli saya sama itu. Karena itu keyakinan kita Pak. Kita ada ya waktu kita bersatu, ada waktu kita berbeda dalam kurung. Itu boleh. Tapi dalam hal tauhid, dalam akidah, dalam hal pokok kita harus nyatu. Kalau tidak bisa nyatu dalam hal pokok, itu cenderung hubung dunia. Itu saja. Harus punya prinsip. Itulah yang kita diajarkan kita ingat Allah. Maaf saya katakan, ketua NU tidak bisa menggerakkan 212. Tapi orang yang tidak punya orgas besar seperti yang bisa. Walaupun dilarang ketua NU, berapa banyak pengikutnya NU, tapi orang tidak dengar. Kenapa? Karena orang tidak menilai dia berbuat karena Allah. Maka kita punya prinsip. Partai apapun namanya, kalau dia memperjuangkan agama Allah karena tujuan kita Allah, di situ kita harus bisa bersatu. Kalau dia hubung dunia, itu pasti melemahkan kita. Gak usah dibela. Itu merusak citra Islam. Ya. Begitu Pak, punya prinsip kita. Apalagi kita sudah paham ini yang dilakukan kami dengan pikir prioritas. Yang kita ingat tentu partai ini ngaku semua Pak. Tapi kan sudah Nabi katakan, hubung dunia wa karahiyatul maut. Tak semua orang
yang niatnya karena Allah. Maka nanti alam masa yang menseleksi mana partai yang istiqomah dengan kebenaran. Partai yang istiqomah dengan kebenaran ini cepat atau lambat akan ditopang oleh umat Islam, orang beriman. Maka di dalam ayat itu Allah katakan hasbukallah, cukuplah Allah penolongmu, wa manittaba'akal mu'minin, dan orang-orang beriman. Gak perlu kau ditolong orang kafir, gak perlu kau ditolong orang-orang munafik, gak perlu kau ditolong orang-orang dunia, karena engkau akan menjadi lebih lemah ketika mereka yang menolong. Cukup Allah dan orang yang beriman, yakni kepada Allah yang menolong. Nabi Muhammad besar bukan karena dibesarkan oleh orang munafik, orang kafir, tapi dibesarkan oleh Allah lewat besarnya orang beriman yang dibantu oleh Allah dengan para malaikatnya. Kita jangan berpikir tertera Tuhan itu bukan hanya orang beriman. Tuhan punya tentara malaikat, Tuhan punya tentara alam. Ya. Jangan kita jual agama, kita pikir kita bisa hebat, selamanya hancur. Untuk dapat kepentingan dunia hancur, Pak. Jangan terlambat. Allah itu punya tentara. Maka dulu saya bilang begini, jangan Bapak kira nanti datang Imam Mahdi ke muka bumi ini, apakah dia bisa mengalahkan Amerika? Yahudi, nuklirnya bawa kuda. Bagaimana cara Imam Mahdi mengalahkan mereka? Allah itu punya tentara. Di dalam Al-Quran ada namanya surat Dukhan. Di dalam hadis ulama pendapat disebut sebelum nanti kiamat, Dukhan itu datang kabut. Kabut itu datang, itu dihancurkan semua satelit di atas. Nuklir tak bergerak, HP tak bersinyal, semuanya tak bisa digerakkan. Datang Imam Mahdi. Dukhan itu tentara Allah, alam itu tentara Allah. Nabi Muhammad itu dibantu badai untuk menghantam mereka. Kaum kafir Quraisy. Perang Khandaq, kaum kafir Quraisy hampir kalah Nabi Muhammad. Didatangkan oleh badai. Badai itu tentara Tuhan. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu punya tentara-tentara di langit dan di bumi. Tentara Tuhan itu bukan hanya manusia, orang beriman dan alam. Maka biarkan orang munafik kepada kemunafikannya. Gak peduli kita dukungan mereka. Kita butuh dukungan orang beriman dan tentara-tentara Tuhan di langit dan di bumi. Paham itu, Pak? Itulah pahami, Pak. Harus tegas kita. Gak peduli kita partai yang bernama Islam, jual Islam, tapi tidak membela nama Islam. Selesai. Karena yang membela kita hanya Allah, orang beriman dan tentara-tentaranya. Ya. Gampang sekali Allah membalikkan Jakarta ini, gampang sekali. Tapi orang beriman harus menyatu. Para wali, para kekasih Allah yang benar-benar nyatu. Walaupun sedikit, kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak orang yang ramai mampu dikalahkan orang yang sedikit. Betapa banyak presiden menopang Ahok. Konglomerat, berapa triliun uang mereka? Topang. Buat media paling besar, topang. Kurang apa hebatnya? Kurang apa nampaknya? Mereka nggak tahu ada tentara Tuhan. Mereka anggap media itu bisa mengalahkan semuanya. Mereka anggap kekayaan mereka bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Amruk juga, Pak. Kalau orang beriman menyatu, maka bala tentara Tuhan, bantuan Tuhan pasti datang. Nah, itulah tauhid, itulah yang dimiliki Nabi dan sahabat, sehingga mereka terus menerus dalam kekuatan. Bisa dipahami, Pak, ya? Cukup, Pak, ya? Pilih saja, mudah-mudahan tambah iman kita, tambah kuat dan pikiran kita. Terima kasih. Selamat.